Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar muatan pelajaran PPKN pada pembelajaran 2 ya, tentang menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Ya, pada gambar ini ya. Misalkan hari Senin ya, anak-anak memakai seragam baju putih, celana putih ya. Kemudian hari Selasa baju putih, celananya merah. Dan hari Rabu baju pramuka ya, coklat ya. Bersama dengan celana juga coklat, itu seragam pramuka. Selanjutnya pada pembelajaran 5 menyebutkan hal yang harus dilakukan di sekolah. Ya, ini ada 3 contoh gambar. Gambar pertama ya, itu adalah melakukan piket kelas sesuai jadwal. Gambar kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Kemudian gambar ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu tadi adalah hal-hal yang harus dilakukan di sekolah. Ya, ada 3 contoh. Selanjutnya menyebutkan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah ya. Di sini ada contoh gambar, yaitu anak sedang membuang sampah di kelas ya, membuang sampah sembarangan di lantai atau di laci meja. Ini adalah tidak boleh ya. Kemudian bagaimana yang benar? Yang benar adalah membuang sampah pada tempat sampah ya. Ini ada gambarnya. Selanjutnya tentang menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sekolah. Contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Yang pertama, datang tepat waktu. Manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Manfaatnya mendapat ilmu. Selanjutnya kita akan belajar yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Pada pembelajaran 1 yaitu tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Ya, di sini ada gambar ya, seorang anak mengamati karya lukisan. Ya, dia ingin mencari informasi ya. Kemudian dia bertanya, siapa yang membuat lukisan indah ini? Ya, itu adalah contoh pertanyaan yang mana itu untuk mencari informasi dari hasil mengamati suatu gambar. Pada pembelajaran 4 yaitu tentang
Menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Kamu dapat menulis cerita dengan mengamati gambar. Misalnya, gambar tentang permainan tradisional. Amatilah gambar dengan seksama agar dapat menyebutkan benda yang digunakan. Ya, nanti anak-anak bisa membuka buku pena ya, halaman 136. Nanti di situ ada gambar yaitu tentang permainan tradisional yaitu egrang ya. Nanti di situ adik-adik ya bisa berlatih untuk menulis cerita. Kemudian bisa juga nanti menjawab pertanyaan ya dari hasil cerita yang sudah ditulis. Selanjutnya, mengidentifikasi makna kata dalam teks. Ayo mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan olahraga. Jika terdapat kata-kata yang belum dipahami, diskusikan atau mencari arti kata tersebut di kamus. Ya. Nanti adik-adik ya juga bisa membuka buku pena ya, halaman 139 ya. Nanti ada istilah-istilah ya atau kata-kata ya dalam bidang olahraga. Ya, nanti bisa difahami arti-arti dari kata-kata tersebut.